Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa didik baru SMK 2 Trenggalek. Saya David Utapea, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek. Hari ini kita bertemu secara virtual untuk menyampaikan pemahaman soal permasalahan narkoba. Jadi mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa kita manfaatkan, bisa menjadi pembekalan untuk adik-adik sekalian untuk dapat memahami permasalahan narkoba, juga sebisa mungkin untuk menghindarinya. Kita langsung saja. Jadi Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, sudah menyampaikan bahwa Indonesia darurat narkoba. Tentu darurat narkoba ini berbeda dengan status kedaruratan lain seperti darurat sipil maupun darurat militer. Jadi darurat narkoba ini lebih kepada menyatakan bahwa permasalahan narkoba saat ini ada di mana-mana dan bisa mengenai siapa saja, mulai dari orang-orang atau figur-figur terkenal sampai juga kepada masyarakat biasa, mulai dari anak-anak yang masih usianya sedikit di atas balita sampai juga kepada mereka yang sudah tergolong kakek dan nenek, ada yang tersangkut permasalahan narkoba. Jadi ini satu hal yang sangat mengkhawatirkan dan harus menjadi perhatian bagi kita semua dari Sabang sampai Merauke. Karena saya yakin saat ini tidak ada yang berani menyatakan, kepala daerah mungkin menyatakan wilayah saya bersih dari permasalahan narkoba. Karena faktanya di hampir semua tempat selalu ada permasalahan narkoba, mulai dari jenis-jenis yang ringan sampai kepada jenis-jenis yang berat sekalipun. Nah, beberapa indikator yang menyatakan bahwa kita darurat narkoba ini, pertama adalah dari korban jiwa atau jumlah yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya prevalensi penyalahgunaan narkoba itu ada sekitar 3,3 juta orang di seluruh Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia mungkin sedikit 3,3 juta, tapi ada sedikit perbedaan antara angka untuk penyalahgunaan narkoba mungkin dibandingkan dengan penyakit-penyakit lainnya gitu. Nah, jadi kalau orang ditanyakan di survei apakah Anda mengidap penyakit ginjal atau jantung atau penyakit biasa lainnya, orang mungkin akan langsung jawab dengan jujur. Tapi kalau ditanyakan apakah Anda penyalahguna narkoba, itu agak sulit orang untuk langsung terus terang, sehingga di dalam penelitian untuk mencari prevalensi penyalahgunaan narkoba ini ada yang disebut dengan istilah fenomena gunung es. Jadi kalau angka 3,3 juta orang itu secara teori pada faktanya bisa hingga 5 kali lipat gitu. Nah, jadi kalau 3 juta saja dikali 5 sudah 15 juta, itu sebuah angka yang cukup signifikan. Meskipun kita bandingkan misalnya dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta sekian gitu. Nah, jadi
Itu salah satu yang pertama yang menjadi penyebab Indonesia disebut mengalami darurat narkoba. Kemudian kerugian lainnya adalah akibat penyalahgunaan narkotika ini ada 12.044 orang yang meninggal per tahun atau 33 orang per harinya gitu. Jadi selagi kita duduk di sini, kita menyaksikan tayangan ini, ada mungkin 33-an orang di luaran sana yang sedang meregang nyawa karena narkoba. Bisa karena overdosis ataupun juga karena penyakit-penyakit ikutan dan lain sebagainya. Dan kalau dikonversikan ke dalam nilai ekonomi, maka kerugiannya itu bisa mencapai puluhan triliun per tahun gitu. Jadi itu termasuk ke dalam biaya pembelian narkobanya, termasuk nanti kemudian untuk rehabilitasinya, kemudian juga dampak-dampak sosial yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba. Nah, kemudian indikator lain adalah sulit mencari wilayah yang benar-benar terbebas dari permasalahan narkoba. Kita masih beruntung di Trenggalek ini relatif lebih aman, angka penyalahguna juga masih relatif sedikit, namun kita harus waspadai dan kita harus antisipasi ke depan, di mana mungkin setelah COVID berakhir, pembangunan akan semakin gencar. Kita tahu juga ada program-program peningkatan perekonomian masyarakat, ada program desa wisata dan sebagainya. Ini akan meningkatkan mobilitas penduduk dan juga akan menambah kerentanan permasalahan narkoba. Kita sangat pahami bahwa peningkatan perekonomian juga pengembangan wilayah-wilayah wisata itu seringkali sejalan dengan adanya penyalahgunaan narkoba. Belum lagi misalnya kita tahu bahwa Trenggalek ini termasuk wilayah yang menjadi salah satu sentra pengirim tenaga kerja keluar. Bisa keluar dari daerah Trenggalek, keluar dari provinsi maupun keluar negeri. Nah, jadi sangat diperlukan pemahaman-pemahaman tentang narkoba, karena oke lah di Trenggalek mungkin permasalahan narkobanya kecil, tapi di luaran sana itu banyak sekali godaan-godaan sehingga orang bisa terjerumus ke dalam permasalahan narkotika yang lebih besar gitu. Kemudian ada permasalahan munculnya zat-zat psikoaktif baru gitu. Nah, harus kita pahami bahwa sindikat narkoba akan selalu berupaya menciptakan dan memperdagangkan secara gelap tentunya jenis-jenis narkoba baru yang belum ada di lampiran undang-undang. Jadi kalau kita lihat dari sisi hukum, seseorang itu baru bisa dikenai sanksi pidana manakala sudah ada undang-undang yang mengatur terlebih dahulu. Sehingga kalau undang-undangnya belum ada mengatur, maka dia tidak dapat dikenai sanksi pidana. Ini kita kenal dengan istilah hukum positif. Nah, termasuk ke dalam aturan itu adalah jenis-jenisnya gitu. Jadi jenis-jenisnya juga harus ditentukan, baru seseorang itu bisa dikenai sanksi pidana yang yang disesuaikan, yang diikutkan ke dalam unsur-unsur yang dia lakukan gitu. Sehingga kalau belum ada undang-undang yang mengatur terlebih dahulu, maka dia bisa lolos begitu saja walaupun sudah menimbulkan kerugian gitu. Nah, ada di dunia ini 800 jenis NPS tadi, New Psychoactive Substances, yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi sudah diidentifikasikan yang dia zat ini memiliki dampak yang kurang lebih sama ataupun bahkan lebih keras daripada narkotika-narkotika yang sebelumnya sudah ada. Di Indonesia kita telah mengidentifikasi kurang lebih 80-an jenis telah masuk ke negeri kita. Nah, ini juga menjadi satu tantangan khusus bagi kita untuk kedepannya, bukan hanya bagi BNN dan kepolisian, tapi juga tentu bagi kita semua. Kemudian yang satu yang harus kita sadari bahwa sindikat narkoba itu akan terus mengincar korbannya dari anak bangsa kita.
jumlah penduduk kita yang 260 juta itu merupakan potensi pasar yang sangat besar gitu. Nah, jadi kita ini dengan jumlah penduduk yang sangat besar itu menjadi daya tarik bukan hanya dari sektor-sektor yang legal, misalnya untuk pemasaran produk dan sebagainya, tapi juga dari sektor-sektor yang ilegal. Nah, ini jadi tantangan lagi-lagi buat kita semua, bagaimana kita memiliki kemampuan untuk menolak manakala ada godaan-godaan, cobaan-cobaan, ajakan atau juga mungkin paksaan untuk menyalahgunakan narkoba. Nah, itu sebagai pembukaan. Kemudian selanjutnya kita akan bahas apa itu narkoba, statusnya legal dan ilegal, jenis narkoba, dampak narkoba, dan apa aturannya. Nah, jadi narkoba itu sebenarnya merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. BNN, Polri lebih sering menggunakan istilah narkoba, sedangkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial mungkin lebih sering menggunakan istilah nafsa. Tapi sebenarnya sama saja. Kalau nafsa itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, sedangkan narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, kenapa disebut zat atau bahan adiktif lainnya? Karena baik narkotika maupun psikotropika itu bersifat membuat orang ketergantungan atau adiktif, membuat orang kecanduan gitu. Nah, di luar narkotika dan psikotropika masih terdapat juga jenis-jenis lain yang juga bisa membuat orang kecanduan atau ketergantungan gitu. Nah, mungkin bagi sebagian besar kita, narkotika kalau disebutkan narkotika, maka yang terbayang itu adalah jenis-jenis yang berat yang sering muncul di televisi dan sebagainya, di pemberitaan, jenis-jenis seperti sabu, heroin, kokain, ganja. Tapi sebenarnya kalau kita cermati, termasuk juga definisi yang disediakan oleh undang-undang, jadi misalnya di Undang-Undang 35 tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Narkotika adalah zat atau obat gitu. Nah, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan gitu. Nah, jadi yang paling banyak yang dikategorikan sebagai narkotika maupun psikotropika itu adalah jenis obat gitu. Jadi kalau yang kita sebut tadi ada heroin, ganja, kokain, sabu, itu kalau kita ibaratkan olahraga tinju itu adalah kelas beratnya gitu, petinju kelas berat gitu. Tapi di bawahnya itu ada, kalau kita lihat pembagiannya, penggolongannya, ada golongan 2, golongan 3, itu justru jenis-jenis obat yang banyak digunakan di rumah sakit ataupun diresepkan oleh dokter-dokter gitu. Jadi misalnya yang paling umum adalah morfin yang masuk ke dalam golongan 2, itu merupakan jenis anestesi, penghilang rasa sakit gitu. Kemudian ada betadine juga. Kemudian di golongan 3 ada jenis obat batuk misalnya, kodein, itu masuk ke dalam narkotika golongan 3 gitu. Nah, jadi banyak sekali yang ternyata itu jenis obat-obatan dan tergolong ke dalam narkotika dan psikotropika. Nah, nanti bisa ditampilkan, bisa dilihat di slide. Hal yang sama juga untuk psikotropika, itu kebanyakan adalah jenis obat-obatan gitu. Nah, kemudian narkoba, narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Nah, bahan adiktif lainnya ini kita definisikan sebagai bahan-bahan atau zat yang dapat menyebabkan
ketergantungan atau kecanduan. Ini dimulai dari misalnya jenis rokok, minuman keras, ada inhalan itu yang di-inhale. Beberapa contoh inhalan itu misalnya lem, cat, bensin, apalagi kuteks, pembersih kuteks, hairspray, smear sepatu dan sebagainya. Jadi merupakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita tapi memiliki potensi yang cukup besar untuk disalahgunakan. Spidol. Nah, spidol hati-hati juga, nanti Bapak Ibu guru jangan-jangan spidolnya nanti sebentar-sebentar hilang, ternyata ada yang suka menghirup-hirup gitu. Karena efeknya itu bisa efek mabuk seperti orang mabuk minuman keras gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi bahan adiktif lainnya, kopi juga termasuk. Kopi, teh, di dalamnya ada zat adiktif kafein, baik di kopi atau di teh itu kafein itu juga membuat ketergantungan. Nah, jadi kemudian ditanya, wah kalau gitu gimana Pak? Apakah lem atau kopi atau teh itu bisa dikenakan sanksi hukum? Nah, inilah dia yang harus kita lihat lagi, ilegal dan legalnya. Jadi yang jelas-jelas ilegal, kepemilikannya saja bisa menyebabkan seseorang itu dikenai sanksi pidana adalah untuk golongan 1. Nah, untuk golongan 1 narkotika itu, kepemilikannya saja, misalnya 1 linting ganja saja atau 0,5 gram sabu saja itu bisa dikenakan sanksi pidana. Namun untuk yang lainnya harus dilihat. Jadi kalau itu jelas-jelas ilegal. Nah, kalau yang tadi kita sebut yang dia masuk diperlukan untuk kebutuhan medis, misalnya golongan 2, morfin, betidin, itu masuk ke dalam jenis narkotika yang legal. Artinya bisa digunakan kalau memang sesuai prosedur. Misalnya mendapatkan resep, digunakan di bawah pengawasan dokter gitu. Nah, itu bisa digunakan sehingga dia sifatnya narkotika yang legal. Tapi harus kita ingat bahwa walaupun dia legal, ini bisa sifatnya menjadi ilegal manakala dia disalahgunakan. Misalnya penggunaannya tidak mendapatkan resep, artinya didapatkan secara gelap di pasar gelap, atau tidak punya resep membelinya gitu. Nah, ini bisa menjadi sebuah perbuatan yang ilegal juga dan dikenai sanksi hukum gitu. Sedangkan kalau kita lihat yang jenis yang tadi, bahan adiktif, lem, kopi, itu tentu masuk yang jenis legal. Rokok juga sebenarnya masuk ke dalam jenis legal, minuman keras legal. Jadi orang boleh mengkonsumsinya, tapi tentu ada persyaratannya juga gitu. Nah, misalnya apa? Rokok, minuman keras ada pembatasan. Siapa yang boleh mengkonsumsinya, di mana boleh dibeli, di mana boleh dikonsumsi misalnya. Jadi tidak sembarangan juga gitu. Jadi makanya kita sebut misalnya minuman keras itu akan selalu penjualannya itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Nah, itu. Kemudian sedangkan untuk jenis kopi, ya misalnya itu tentu kita sama-sama tahu bahwa dalam jumlah tertentu itu tidak ada permasalahan. Tapi kalau misalnya dia minumnya katakanlah 1 jerigen sekali minum gitu, itu tentu berbahaya bagi dirinya sendiri juga gitu. Nah, jadi kalau untuk yang jenis-jenis seperti ini, bahan adiktif, ini kembali kepada personnya, kembali kepada individunya. Nah, jadi yang berlebihan tentu itu bisa berdampak bagi kesehatan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian mengapa narkoba itu berbahaya gitu. Nah, ini sedikit simple science-nya mengenai narkoba ini. Pertama, dia memang menimbulkan kecanduan. Kenapa bisa menimbulkan kecanduan? Nah, ini semua berhubungan dengan otak kita. Jadi narkoba itu yang diserangnya pertama kali adalah otak, kemudian
dia akan berpengaruh terhadap fungsi-fungsi organ tubuh lainnya. Dalam jangka panjang tentu akan bisa menyebabkan berbagai jenis kerusakan. Nah, sekarang kita ke otak dulu. Kenapa bisa dia berpengaruh di otak? Kita harus pahami bahwa tidak semua zat itu bisa memasuki otak kita, gitu. Tidak semua zat. Tapi narkoba ini dia memiliki struktur kimia yang meniru struktur kimia yang ada di otak kita, sehingga dia bisa masuk walaupun di otak kita itu sebenarnya ada semacam filter gitu. Jadi disebut dengan blood-brain barrier, jadi semacam gerbang yang memfilter, membatasi apa-apa saja zat yang bisa masuk. Nah, kandungan narkoba itu strukturnya mirip dan meniru apa yang ada di otak kita. Jadi di otak kita itu sebenarnya kita memiliki narkoba alami yang kalau di dalam teorinya disebutkan dengan merupakan bagian dari reward system kita gitu. Jadi ada zat itu namanya dopamin, endorfin, ada juga serotonin gitu. Nah, ini semua zat-zat ini secara alamiah akan dirilis, dikeluarkan manakala individu mengalami kondisi-kondisi tertentu. Misalnya kalau dia sedang senang, berkumpul dengan teman-teman, ketawa-ketawa gitu, maka serotoninnya akan dirilis, dikeluarkan dengan sistem reward system tadi. Jadi ada di otak itu ada semacam sel-sel yang berhubungan secara kelistrikan disebut dengan neurotransmitter. Nah, narkoba meniru struktur yang tadi ada secara alamiah di otak. Jadi dia meniru serotonin, endorfin maupun dopamin gitu. Jadi misalnya sabu, Inex dia akan meniru serotonin, heroin, morfin dia akan meniru endorfin gitu. Nah, dia bisa masuk sehingga menimbulkan perasaan yang lebih dari narkotika alami yang ada di otak kita tadi. Nah, repotnya lagi kemudian adalah narkoba tadi itu akan mematikan sel-sel alamiah yang ada di otak kita gitu. Dia lama-kelamaan akan mematikan dan hanya bisa digantikan dengan yang sintetik tadi, yang fake tadi, yaitu narkoba tadi gitu. Nah, ini membuat orang kemudian menjadi ketergantungan. Misalnya contohnya apa? Orang yang sudah terbiasa, misalnya kalau katakanlah dia mau happy-happy, mau senang-senang, sudah terbiasa dengan minuman keras. Nah, maka lama-kelamaan dia tidak bisa lagi tanpa minuman keras. Jadi kalau dia mau happy-happy selalu dihubungkan dengan minuman keras itu gitu. Sama juga dengan sabu, dengan Inex, ya kurang lebih seperti itu simple science-nya. Nah, itu yang kemudian membuat orang ketergantungan. Satu hal lagi adalah di dalam penggunaan narkoba ini ada istilahnya efek toleransi. Jadi orang itu kalau menggunakan pada saat pertama kali, ini untuk selanjutnya harus ada penambahan dosis supaya dia bisa menemukan kenikmatan yang sama, kenikmatan dalam tanda kutip gitu. Nah, sama kayak misalnya orang yang menggunakan katakanlah obat sakit kepala misalnya. Awal-awal dia mungkin menggunakan cukup setengah saja, sakit kepalanya sudah reda. Tapi kalau dia sering menggunakan, mungkin dia butuh 1 atau 2 tablet baru sakit kepalanya bisa reda gitu. Nah, ini yang disebut dengan efek toleransi yang juga berlaku untuk jenis-jenis narkoba. Sehingga dosis penggunaannya semakin lama akan semakin tinggi. Nah, ini yang berbahaya sehingga orang menjadi ketergantungan. Nah, kalau kita lihat bahaya lainnya tentu penggunaan itu akan juga berdampak kepada
organ-organ tubuh lainnya. Memang otak yang pertama diserang, tapi kemudian selanjutnya ke organ tubuh lainnya, misalnya ke fungsi-fungsi pernafasan, fungsi-fungsi memori, fungsi-fungsi koordinasi dan gerak. Nah, ini seringkali akan terdampak. Nah, kemudian kita juga harus tahu bahwa jenis-jenis narkoba itu berbeda-beda. Jadi kalau ada orang yang bertanya bagaimana dampak narkoba itu sebenarnya, maka kita tidak bisa menyamaratakan jawabannya karena itu tergantung kepada jenis narkoba apa yang dia konsumsi. Secara umum narkoba itu memiliki 3 dampak. Ada yang stimulan, ada yang depresan, dan ada yang halusinogen. Nah, yang stimulan itu secara simpel dapat kita sebutkan, dia akan memacu jantung semakin cepat. Semakin cepat, dan bila terlalu cepat ini bisa menimbulkan dampak-dampak yang bisa berakibat fatal. Jadi bisa terjadi tekanan darah tinggi, serangan jantung. Pada orang-orang yang berpotensi untuk stroke itu bisa juga terjadi stroke. Nah, itu udah beberapa contoh efek dari stimulan. Contoh jenis stimulan ini misalkan kokain, sabu, inex atau ekstasi itu masuk ke dalam kelompok stimulan. Kemudian ada yang disebut dengan depresan. Ini stimulan. Jadi depresan itu simpelnya akan membuat jantung kita semakin lambat. Semakin lambat, dan hingga pada titik tertentu jantung bisa berhenti dan menimbulkan kematian. Nah, jenis-jenis opiat, semua turunan opiat, jadi morfin, heroin, putau itu berdampak depresan gitu. Obat-obat penenang itu juga berdampak depresan. Nah, ini banyak sekali sudah mengambil korban jiwa jenis depresan ini. Bukan berarti yang stimulan juga tidak mengambil korban jiwa, tapi yang jenis depresan ini sudah banyak sekali dalam sejarah peradaban umat manusia yang mengakibatkan korban jiwa gitu. Nah, Indonesia sendiri sekitar 10 tahunan yang lalu itu juga mengalami wabah, bisa kita bilang wabah, di mana penggunaan putau sangat banyak dan mengambil korban jiwa khususnya dari generasi muda. Jadi banyak sekali orang yang meninggal dunia karena overdosis penggunaan putau. Nah, itu yang kedua. Kemudian ada yang dampaknya adalah halusinogen. Dari namanya kita tahu halusinogen ini bisa menyebabkan halusinasi. Jadi orang itu memiliki persepsi yang hanya dimiliki dirinya sendiri dan tidak dimiliki orang lain yang tidak terdampak atau orang yang masih kondisinya normal. Jadi misalnya dia bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang gitu. Atau dia memiliki perasaan-perasaan yang semestinya tidak seperti itu, kegelisahan dan sebagainya gitu. Nah, ini merupakan dampak dari zat narkoba yang memiliki dampak halusinogen. Nah, apa-apa aja yang masuk ke dalam kelompok halusinogen ini misalnya ada ganja, manakala kadar tetrahidrokanabinolnya sangat tinggi itu bisa menimbulkan efek halusinogen. Kemudian ada jamur magic mushroom atau jamur psilocybin. Nah, itu masuk ke dalam jenis-jenis yang memberikan halusinasi gitu. Ada juga LSD gitu, itu memberikan halusinasi juga, perubahan persepsi terhadap ruang yang sangat besar perubahannya gitu. Jadi garis lurus itu tidak ada, semua melengkung-melengkung, warna semakin kontras dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau dalam situasi seperti itu bisa sangat berbahaya, misalnya kalau dia mengendarai kendaraan, membawa motor, ataupun juga mengoperasikan mesin, itu sangat berbahaya gitu.
Nah, jadi itu dampak narkoba, depresan, stimulan, dan halusinogen. Kalau kita lihat ke ciri fisiknya, maka yang depresan itu orangnya itu akan kelihatan seperti tertidur, mabuk, atau seperti pingsan gitu. Kemudian yang stimulan itu ciri fisiknya bisa kita lihat dia tidak bisa diam. Jadi perilakunya tidak bisa diam manakala dia dalam pengaruh. Kemudian yang halusinogen ya dia seperti berada dalam dunianya sendiri, berhalusinasi sendiri. Oh ya, satu hal yang harus kita ingat bahwa sering orang yang beranggapan bahwa narkoba yang berdampak halusinogen itu tidak begitu berbahaya katanya, karena hanya cukup untuk bahan lelucon, buat ketawa-ketawa gitu. Tapi satu hal yang harus kita pahami bahwa efek narkoba halusinogen ini tergantung pada saat mood dia pada saat menggunakan. Kalau moodnya sedang bagus, oke lah, dia bisa menghayalkan hal-hal yang indah-indah. Tapi kalau moodnya sedang jelek, wah itu justru bisa menjadi sangat berbahaya. Misalkan apa? Semua orang yang berseragam itu akan dia anggap sebagai polisi yang mau menangkap dan sebagainya. Atau mungkin kalau melihat tukang soto lagi ngiris-ngiris ayam, dia akan berpikir bahwa pisau itu akan digunakan untuk membunuhnya, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar kesadaran dan sebagainya. Jadi itu bisa sangat berbahaya gitu ya. Oke, kemudian nah kita akan coba ke beberapa jenis narkoba yang umum digunakan, dikonsumsi atau disalahgunakan. Pertama adalah alkohol atau minuman keras. Jadi biasanya minuman keras ini didapat dari dua cara. Jadi pertama adalah fermentasi atau peragian, kedua distilasi atau penyulingan gitu. Nah, tapi ada satu lagi yang sering kali mengambil korban. Bukan saya menyebutkan bahwa yang fermentasi atau distilasi tadi juga aman gitu ya. Tapi ada yang paling sering mengambil korban itu adalah yang jenis miras oplosan, karena yang sering dioplos untuk sebagai bahan bakunya adalah alkohol 70%. Kita harus ingat bahwa alkohol 70% itu adalah jenis disinfektan, pembunuh kuman gitu. Nah, seharusnya tidak dikonsumsi secara oral, dia kan mungkin untuk membersihkan luka dan sebagainya. Tapi kalau kemudian dikonsumsi secara oral masuk ke dalam usus, tentu ini sangat berbahaya gitu. Nah, satu hal yang saya boleh sampaikan tentang minuman keras ini adalah inhibitasi gitu. Inhibitasi ini sebenarnya adalah kesadaran yang kita miliki tanpa kita harus melihat ada aturannya secara tertulis dan sebagainya gitu. Itu kesadaran umum yang dimiliki oleh hampir semua manusia yang memiliki akal dan budi. Misalnya apa? Misalnya kita tanpa harus diberitahu atau tanpa harus ada peraturan tertulis, kita sama-sama tahu misalnya kalau ke sekolah harus berpakaian sekolah, berpakaian seragam sekolah, jangan telanjang misalnya. Itu siapapun pasti tahu. Nah, tapi kalau orang sudah dalam pengaruh minuman keras, inhibitasi itu bisa berkurang gitu. Bahkan pada titik tertentu, inhibitasi itu bisa menjadi nol. Mungkin ada yang pernah mendengar misalnya ada orang karena mabuk kemudian membakar rumahnya sendiri atau berjalan telanjang keluar di jalanan umum, itu karena inhibitasinya sudah nol. Nah, jadi itu satu hal yang harus dipahami bahwa miras, alkohol bisa menyebabkan kita kehilangan kesadaran tadi, kehilangan inhibitasi tadi, walaupun dia berproses. Nah, jadi biasanya kalau kita lihat social drinker, ya hanya minum sedikit, tapi karena dengan sedikit minum itu inhibitasinya juga berkurang sedikit. Nah, kalau sudah berkurang sedikit, mungkin dia akan ada semacam permisif, oh nggak apa-apa kalau nambah dikit lagi. Nah, ini kemudian berulang terus sampai kemudian jumlah yang dia konsumsi sudah sangat banyak dan mengakibatkan hilangnya kesadaran tadi gitu kira-kira ya. Nah, nanti silahkan dilihat paparannya. Kemudian kalau kita lihat ganja,
Jadi nama lain ganja, gele, marijuana, cimeng gitu. Ini merupakan jenis narkotika yang berasal dari tanaman gitu. Jadi tanaman cannabis namanya, genus cannabis, ada 3 jenis spesiesnya. Ada cannabis sativa, cannabis indica, dan cannabis ruderalis. Yang tumbuh di Indonesia adalah cannabis sativa. Ini yang paling banyak tumbuh di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera. Cannabis sativa ini merupakan, dibandingkan dari 2 jenis cannabis yang lainnya, merupakan jenis yang memiliki kandungan tetrahidrokannabinol yang paling tinggi. Nah, jadi yang menyebabkan orang bisa mabuk karena mengkonsumsi ganja adalah kandungan THC-nya atau tetrahidrokannabinolnya gitu. Nah, ini biasanya kalau tanaman cannabis atau ganja ini yang diambil itu adalah daunnya, kemudian daunnya dikeringkan, dirajah seperti tembakau, kemudian dihisap seperti rokok. Nah, dampaknya itu selain menyebabkan ketergantungan, tentu menyebabkan disorientasi terhadap ruang terutama gitu. Terhadap ruang, itu ruangan yang misalnya sebenarnya luas itu bisa terlihat lebih kecil, atau sebaliknya ruangan kelas bisa terlihat seperti lapangan bola gitu. Nah, persepsi dia terhadap ruang akan rusak gitu ya. Kemudian banyak sekali dampaknya juga, termasuk dia mempengaruhi sistem imunitas kita, kekebalan tubuh. Nah, kemudian ini inhalan yang di-inhale tadi kita udah sebut tadi, ada lem, ada thinner, ada smear sepatu, hairspray, kutex, pembersih kutex, spidol gitu. Nah, apa yang ada di dalam zat-zat yang kita sebut tadi itu? Nah, di situ ada yang disebut dengan solvent atau pelarut. Nah, kalau nanti yang masuk di lab kimia akan belajar itu solvent itu apa aja gitu. Nah, ini kalau terhirup itu bisa menyebabkan orang mengalami efek mabuk seperti minuman keras gitu. Termasuk bensin juga. Makanya kan ada orang yang 5 menit saja di pom bensin dia merasa terpengaruh dan dia bisa pusing dan sebagainya gitu. Nah, jadi hati-hati juga karena ini bisa menimbulkan kecanduan atau adiksi. Kemudian sedikit yang mengenai narkoba yang cukup banyak penggunaannya di hampir seluruh dunia adalah sabu. Jadi dia namanya disebut dengan methamphetamine, nama ilmiahnya. Jadi induknya itu amfetamin, jenis obat. Tapi sabu itu dikenal dengan nama methamphetamine karena prosesnya itu dibuat dia menjadi kristal gitu. Ini sifatnya stimulan dan akan secara dramatis mempengaruhi sistem saraf pusat kita, akan mempengaruhi otak kita, sehingga perilaku juga akan berubah gitu. Nah, ini banyak permasalahan yang ditimbulkan, masalah kesehatan, gangguan ingatan, atau kerusakan jantung dan otak gitu. Nah, di awal-awal dia memang menjanjikan dalam tanda kutip orang yang menggunakan staminanya meningkat gitu, menjadi percaya diri dan sebagainya. Tapi percayalah, penggunaannya ini akan mendevelop orang kepada ketergantungan dan pada akhirnya akan berdampak kepada kerusakan organ-organ tubuhnya gitu. Kemudian ada MDMA, methylene dioksimethamphetamine. Ini masih kerabat dari sabu tadi, methamphetamine tadi. MDMA ini namanya Inex atau ecstasy, sering dikenal dengan nama itu Ini dia selain bersifat stimulan juga dia berdampak halusinogen juga. Jadi selain orang tidak bisa diam, misalnya perilaku setelah mengkonsumsi Inex, juga ada dia mendapatkan halusinasinya. Nah, untuk dampak halusinasi seperti yang tadi telah saya sampaikan sebelumnya gitu ya. Nah, kerusakan otak pada penggunaan jangka panjang juga dia akan mempengaruhi daya ingat dan daya pikir, termasuk daya analisis kita terhadap permasalahan. Nah, itu sebabnya sangat berhati-hati sekali, jangan sampai mencoba Inex ini gitu. Jadi lebih baik kita hindari karena kemungkinan akan ada satu titik dalam periode kehidupan kalian di mana akan ada godaan untuk menggunakan Inex, sabu dan sebagainya gitu. Nah,
ada satu hal yang harus saya sampaikan tentang ekstasi atau MDMA, metilen dioksimetamfetamin tadi. Sering orang beranggapan bahwa Inex atau ekstasi itu tidak menyebabkan kecanduan, tidak bersifat adiktif katanya. Ada teman saya tiap minggu dia menggunakan Inex, pergi dugem, nggak ada masalah itu Pak katanya. Loh, dari situ aja sebenarnya kita sudah tahu ada masalah karena dia sudah menggunakan setiap minggu gitu. Nah, coba dia tidak menggunakan dalam seminggu aja dia skip, dia tidak pakai, bisa jadi galaunya melebihi galau menteri koordinator gitu ya. Jadi itu sebenarnya pernyataan itu sudah membuktikan bahwa ada permasalahan di situ. Tapi kalaupun tidak demikian, bisa saya sampaikan beberapa hal yang harus dipertimbangkan tentang penggunaan ekstasi atau Inex ini. Pertama adalah belakangan ini hanya sedikit pil ekstasi yang murni MDMA, seringkali dicampur dengan bahan-bahan berbahaya gitu. Jadi ekstasi, yang namanya ekstasi itu mestinya kandungannya adalah metilen dioksimetamfetamin yang tadi kita sebutkan. Namun pada faktanya seringkali bercampur dengan bahan berbahaya, misalnya apa? Misalnya dengan gerusan obat nyamuk gitu. Jadi obat nyamuk bakar digerus, dicampurkan, atau dengan gerusan lampu TL, lampu neon gitu. Nah, itu kan bahan-bahan yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita, bisa digolongkan kepada racun. Nah, itu dicampurkan gitu. Kenapa dia dicampurkan? Karena dia memang bisa memberikan efek yang mirip-mirip, tapi dampaknya jauh lebih berbahaya daripada kalau dia murni MDMA gitu. Nah, kemudian bahaya kedua adalah pengguna harus terus meningkatkan jumlah yang dikonsumsi. Ini yang tadi kita sebut dengan efek toleransi. Jadi kalau awalnya dia biasanya pengguna ekstasi itu cukup 1/4 saja, di awal-awal penggunaan sudah dampaknya sudah kelihatan, tapi lama-kelamaan ini akan bertambah. Lama-kelamaan dia butuh setengah, butuh 1, lama-lama sekali pakai juga mungkin 2 gitu. Nah, ini bisa sangat berbahaya dan menimbulkan overdosis gitu. Kemudian bahaya ketiga adalah keinginan untuk menggunakan jenis narkoba lain. Nah, dari ekstasi biasanya orang akan menggunakan jenis narkoba lain, misalnya sabu gitu. Kenapa demikian? Karena begini, ekstasi ini biasanya digunakan untuk rekreasional, untuk dugem. Nah, nanti kalau dugem itu kan semalaman sampai pagi. Katakanlah dia misalnya dugemnya dari malam minggu misalnya, kemudian drop, setelah drop ini energinya itu tidak bisa langsung kembali. Jadi kalau misalnya dia harus beraktivitas pada hari berikutnya ataupun 2 hari berikutnya misalnya, jadi kalau Sabtu dia pulang hari Minggu, kemudian hari Senin dia harus beraktivitas, harus bekerja, harus masuk sekolah dan sebagainya, ini energinya belum pulih. Jadi dropnya itu sedemikian berat sehingga kadangkala dia butuh booster lagi, dia butuh stimulan lagi supaya dia bisa beraktivitas. Nah, apa yang digunakan? Kemudian orang bereksperimen menggunakan sabu. Nah, jadi dia udah pakai Inex, kemudian dia pakai sabu gitu. Nah, ini yang kenapa disebutkan ada keinginan untuk menggunakan jenis narkoba lain. Kemudian ada lagi bahaya lain adalah keinginan untuk mengkonsumsi di luar saat party, di luar saat dugem. Nah, ini berhubungan dengan memori kita, berhubungan dengan otak kita gitu. Kenikmatan yang didapatkan orang pada saat menggunakan narkoba, misalnya menggunakan ekstasi itu akan tersimpan dalam memori, akan tersimpan dalam otak kita. Sehingga manakala dia mengalami satu permasalahan, sedang stuck, sedang galau, dan pengen merasa happy, maka yang pertama kali di-recall adalah memori kenikmatan pada saat dia menggunakan ekstasi tadi gitu. Nah, jadi misalkan belum tiba waktunya dia dugem, hari Sabtu misalnya biasanya dia dugem, ini misalnya masih hari Rabu, tapi dia sedang galau dan sebagainya. Nah, memori itu akan datang yang memicu dia untuk menggunakan. Jadi belum waktunya, dia sudah pakai lagi gitu. Nah, ini jadi
memicu penggunaan sebelum tibanya setting party yang biasanya dia menggunakan Inex. Nah itu 4 hal yang bisa kita sampaikan kepada orang yang kalaupun dia beranggapan bahwa ekstasi itu tidak menyebabkan ketergantungan atau adiksi, tapi ada 4 bahaya yang bisa berakibat fatal juga. Kemudian ini heroin, ada heroin. Heroin itu berasal dari tanaman sebenarnya, jadi tanaman Papaver somniferum. Nah ini banyak tumbuh di daerah segitiga emas, di segitiga emas di Asia Tenggara, di Myanmar, di Thailand, Laos gitu. Itu wilayah yang cocok untuk penanaman opium tadi, opium poppy, Papaver somniferum gitu. Kemudian ada wilayah bulan sabit emas di Iran, Pakistan, dan Afghanistan gitu. Nah, ini pada dasarnya inilah dia bahan baku untuk membuat morfin yang kita gunakan di rumah sakit gitu. Nah, jadi dia merupakan anestesi pengurang rasa sakit yang sangat dibutuhkan di dalam dunia medis gitu. Nah, tapi kemudian oleh orang-orang yang memiliki niat-niat buruk tadi, ini diolah juga menjadi heroin. Nah, heroin ini kekuatannya 10 kali lipat daripada morfin gitu. Nah, ini yang kemudian dipasarkan secara gelap dan dapat ditemui di hampir seluruh tempat di dunia ini gitu. Nah, ini jangka pendeknya dia akan memperlambat pernapasan, mengaburkan fungsi-fungsi mental, bisa ada nausea atau muntah, perasaan terbius, mengantuk, hipotermia, jadi temperatur tubuhnya lebih rendah daripada temperatur normal, bisa koma dan bahkan kematian gitu. Nah, pemakaian jangka panjang berakibat melemahkan sistem imun, penyakit pernapasan, kelumpuhan, gangguan menstruasi, dan banyak lagi dampak-dampak lainnya gitu ya. Kemudian ada kokain, ini juga berasal dari tanaman. Jadi kalau heroin tadi dia depresan, kokain itu stimulan, hampir mirip seperti sabu, tapi yang ini berasal dari tanaman. Kalau sabu dia dari bahan kimia, pure chemical gitu. Nah, jadi kalau kokain ini berasal dari tanaman Coca erythrosylum. Sifatnya itu stimulan, penggunaannya dengan cara dihirup melalui hidung serbuknya gitu. Jadi dia daunnya diolah sedemikian rupa menjadi seperti pada akhirnya produk akhirnya itu seperti tepung. Nah, itu dampak penggunaan jangka panjang bisa kerusakan lever, ginjal, paru-paru, kerusakan jaringan selaput di hidung, masalah pernafasan, dan bahkan kematian. Nah, kemudian ada obat-obatan keras, obat-obatan resep. Jadi di kita ini sering disebut dengan obat-obat daftar G. Obat-obatan yang mestinya hanya bisa diperoleh kalau mendapatkan resep dari dokter. Nah, beberapa jenis obat saking seringnya disalahgunakan, ini sudah dicabut peredarannya, izin edarnya oleh BPOM. Jadi misalnya obat-obat Rohypnol, Lexotan itu sebenarnya antidepresan, obat penenang yang tadinya bisa digunakan dengan resep dokter tentunya, tapi karena sering disalahgunakan kemudian ini dicabut peredarannya dan sudah tidak ada beredar lagi. Jadi kalaupun ada beredar bisa dipastikan itu ilegal, berasal dari luar atau juga yang jenis yang palsu. Jadi hati-hati sekali gitu ya. Nah, jadi jenisnya ada tadi Rohypnol, ada Xanax atau Alprazolam, ada Demerol, ada Dumolit. Nah, ini hati-hati sekali kalau dengar. Termasuk yang banyak beredar di tempat kita adalah jenis double L. Nah, itu sering kali beredar di tempat kita. Yaitu triexpenedil sebenarnya gitu. Jadi obat orang yang mengalami Parkinson gitu, itu diberikan itu supaya bisa lebih tenang, tapi kemudian kalau disalahgunakan ini bisa bikin orang mengalami kondisi kemabukan dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ada
magic mushroom atau jamur psilocybin yang dampaknya juga merusak persepsi terhadap ruang dan waktu gitu. Jadi jamur ini adalah jamur yang tumbuh dari kotoran hewan, kotoran sapi, kotoran kuda. Nah, ini diambil kemudian biasanya dikonsumsi dicampur dengan makanan, dengan telur dan sebagainya. Ini LSD kemudian. Nah, kemudian kita lihat sedikit apa bisa dikenakan pidana. Tentu bisa sekali gitu. Jadi ada Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Jadi pasal yang paling umum itu adalah pasal 111 dan pasal 112. Sedikit saya bacakan. Jadi pasal 111 misalnya, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Nah, perbedaannya dengan pasal 112 adalah narkotika golongan 1 bukan tanaman. Jadi untuk jenis ganja misalnya dia dikenakan pasal 111, untuk jenis sabu, ekstasi, kokain, heroin itu dikenakan pasal 112 gitu. Nah, jadi hukumannya sama, paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Nah, jadi kita sangat harus berhati-hati sekali, harus berhati-hati. Jadi misalkan saya menyarankan jangan pernah misalnya meminjamkan kendaraannya kepada orang yang tidak dikenal. Kalau ada orang yang berniat jahat, bisa saja pada saat kendaraan dipinjam, nanti di bawah joknya diselipkan 1 batang ganja saja misalnya, itu bisa dikenakan pasal 111. Ingat ancaman hukumannya adalah paling singkat 4 tahun. Wah, itu kan bukan punya saya, Pak. Saya kan nggak tahu itu ada di situ. Kita lihat unsur di dalam pasal ini adalah memiliki, menyimpan, menguasai. Nah, itu salah satu. Jadi kalau ada di bawah jok Anda, itu udah bisa dikualifikasikan memiliki, menyimpan, menguasai. Atau ada di kantong gitu. Itu menguasai dalam penguasaannya. Sehingga hati-hati sekali. Jangan sampai mau dititipi barang atau oleh teman-temannya, barang yang kita tidak tahu jelas apa itu gitu. Bisa berbahaya sekali. Atau menerima titipan juga, itu bisa berbahaya sekali gitu ya. Sedangkan untuk yang lebih berat ada pasal 113 dan 114, biasanya ini untuk yang sudah melakukan pengedaran gitu. Nah, ada satu pasal lagi, ada pasal 127. Ini ditujukan untuk pengguna yang menggunakan untuk dirinya sendiri. Nah, kalau tadi pasal 111 dan 112 itu ancaman hukumannya paling rendah adalah 4 tahun, maka untuk pasal 127 itu menjadi paling maksimal atau paling lama dia 4 tahun. Artinya bisa 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, ataupun hitungan bulanan. Nah, kenapa bisa demikian? Karena pasal ini ditujukan untuk orang yang menggunakan bagi dirinya sendiri. Jadi kalau bisa dibuktikan bahwa kepemilikan itu adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri, maka bisa dikenakan pasal ini. Nah, namun untuk membuktikan penggunaan untuk dirinya sendiri itu ada persyaratan-persyaratan lain. Jadi misalnya ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 yang menentukan gramasinya, berapa jumlahnya gitu. Yang tertangkap tangan pada saat dilakukan penangkapan, ada berapa banyak jumlah barang bukti yang ada padanya gitu. Juga harus ditentukan misalnya pada saat dilakukan tes urin dia harus positif. Nah, itu merupakan persyaratan-persyaratan agar pasal 127 ini bisa dikenakan. Nah, yang penting bahwa kita harus mengingat bahwa penyalahgunaan narkoba itu adalah perbuatan yang sangat merugikan gitu. Selain berbagai dampak buruk kesehatan, penyalahgunaan narkoba juga merupakan perbuatan yang mahal secara ekonomi. Jadi harus diingat bahwa beli untuk mengkonsumsi narkoba harus beli dengan harga yang mahal. Walaupun misalnya ada yang murah, tapi pada akhirnya ini akan menimbulkan biaya-biaya tambahan juga. Misalnya biaya tambahannya apa? Kalau mau direhabilitasi tentu biaya tambahan. Kalau nanti tersangkut dengan permasalahan hukum, tentu ada biaya tambahan, gitu. Misalnya sewa pengacara dan lain-lain. Gitu.
Nah, jadi ini harus kita pahami bahwa kalau menggunakan narkoba itu akan berpengaruh secara ekonomi. Kemudian perbuatan menyalahgunakan narkoba ini adalah perbuatan yang tercela di mata masyarakat gitu ya. Bukan hanya merugikan diri sendiri, pecandu narkoba juga akan melukai perasaan orang-orang terdekatnya, keluarga, pasangan. Nah, pada kondisi tertentu juga bisa berdampak pada kehancuran rumah tangga. Boleh diingat bahwa salah satu penyebaban KDRT, kekerasan dalam rumah tangga tertinggi saat ini, yang terkait dengan narkoba disebabkan oleh penggunaan zat-zat misalnya stimulan tadi, ekstasi, sabu, dan sebagainya. Nah, kemudian penyalahgunaan narkoba itu dapat dihukum. Nah, dalam situasi yang ditentukan oleh Undang-Undang Kepemilikan Narkoba Golongan 1 misalnya dapat dikenakan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Ingatlah bahwa sangat berat hukumannya. Jadi kalau kita kantongin saja berada dalam kepemilikan kita, penguasaan kita, itu bisa diancam kita dengan hukuman paling singkat 4 tahun. Kehilangan masa depan selama 4 tahun itu sangat berat gitu, sangat berat. Jadi jangan sampai itu terjadi gitu ya. Kemudian penyalahgunaan narkoba juga akan menimbulkan ketergantungan fisik dan mental. Tadi ini sudah kita jelaskan ya. Nah, jadi itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang permasalahan narkoba. Saya sangat berharap dengan penjelasan singkat ini dapat menjadi bekal bagi adik-adik sekalian untuk bisa menghindari penyalahgunaan narkoba. Jadi ingatlah bahwa masa depan itu ada di tangan kalian, dan pada akhirnya di tangan kalianlah akan terdapat pilihan-pilihan untuk meraih masa depan secara lebih baik, atau pada akhirnya akan menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba. Tentu kita berharap yang positif lah yang dipilih, memperjuangkan masa depan lah yang dipilih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga di era pandemi ini, dan semoga Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.